Jadi kembali lagi bersama kami di Live on Air BPJS Kesehatan episode 10 tahun 2026 ya Kak ya. Kebetulan kita mau lebaran juga, mohon maaf lahir batin semuanya. Nah, lalu bentar. Apakah aku ngapa Udah. Tetap layarnya kakak. Gimana? Ada siku, tek Oh, siku, sini. ada siku. Ada siku. Nah, jadi untuk peserta JKN semuanya, tema Live on Air kita pada episode 10 ini ialah kemudahan akses layanan BPJS Kesehatan jelang libur Lebaran. Nah, jadi di BPJS Kesehatan itu memberikan kemudahan bagi peserta BPJS Kesehatan, baik itu dari segi administrasi, dari segi layanan BPJS Kesehatan. Nah, mungkin kita bahas dulu dari segi administrasi ya Kak ya. Nah, mungkin kita bahas dari segi administrasi apa-apa aja kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan terkait di administrasi kepesertaannya. Mungkin kira-kira apa aja nih Kak administrasi, kemudahan administrasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta? Mungkin apa aja Kak? Nah, mungkin lagi malu-malu kakaknya nih Kak, sama peserta JKN semuanya. Jadi kemudahan dari layanan administrasi BPJS Kesehatan itu seperti kita juga ada layanan administrasi non tatap muka. Nah, seperti Care Center 165, terus ada juga nomor Pandawa, terus ada ya mobil JKN. Nah, mobil JKN ini penting nih untuk peserta JKN semuanya yang ingin melakukan mudik lebaran, karena dia di sana banyak fitur-fitur yang bisa peserta JKN manfaatkan, seperti perubahan paskes, informasi peserta, informasi iuran, dan juga bisa dicek juga di sana itu rujukan. Nah, bisa juga merujukannya gimana di MJKN tersebut. Ada yang bertanya nih Mbak. Belum ada yang bertanya. Kak, cuti bersama lebaran kantor BPJS tetap buka? Nah, ini ada nih pertanyaan dari cuti bersama lebaran kantor BPJS tetap buka, nah, dari Kak Mil. Nah, untuk cuti lebaran untuk di kantor BPJS itu sendiri kita buka di tanggal 18, tanggal 20 sama tanggal 23 dan 24. Jadi di tanggal 18 ini cuti hari raya Nyepi, terus di tanggal 20 itu cuti lebaran, dan 23-24 itu cuti hari raya Idul Fitri. Nah, peserta JKN jangan fokus ke kantor cabang aja. Kita kan ada layanan non tatap muka, bisa manfaatkan mobil JKN, terus website resmi BPJS Kesehatan, terus ada namanya nomor Pandawa. Jadi langsung aja dihubungi Pandawanya di 08118 165 165. Kak, mau bertanya, saya sudah resign dari tempat kerja dan BPJS dinonaktifkan. Saya mau lahiran, solusinya gimana nih Kak Moy? Oh, langsung bisa Iya. nanti langsung alih ke Mandiri ya Bang Fadil ya? Iya, oh iya. Nanti bisa alih ke Mandiri. Itu harus menunggu 14 hari atau enggak sih Bang Fadil? Bisa tanpa 14 hari, kalau misalnya keperluannya cepat bisa kita namanya itu N+1. Jadi peserta JKN yang beralih segmen dari nonaktif dari pegawai swasta bisa langsung diaktifkan, namun iurannya dijemput dari semenjak pegawai swasta itu dinonaktifkan. Misalnya nonaktif di November 2025, maka iurannya kita jemput dari November 2025 tersebut. Tergantung dari pilihan kelas kakak. Misalnya kakak milih kelasnya di kelas 3, maka dijemput iurannya kelas 3 dari nonaktif pegawai swasta, begitu. Kalau misalnya ingin langsung aktif kartunya, kalau misalnya menunggu 14 hari itu iuran bulan berjalan aja nanti dibayar, begitu. Ada lagi pertanyaannya Bang, ini Kak, kalau merubah nama bayi nyonya yang baru lahir BPJS PBI, apakah bisa lewat Pandawa atau aplikasi JKN? Gimana nih Kak? Gimana nih Kak Bib? Coba Kak Bib dulu deh yang jawab. Gimana pertanyaannya? Apa? Itu merubah nama bayi yang baru lahir, apakah bisa lewat Pandawa atau MJKN? Pertanyaannya Kak, gimana Pak?
Ini aku suka. Oh, Di sini. Jawabannya bisa banget ya teman-teman. Untuk perubahan data peserta bisa diakses di mobile JKN. Itu ada menu daftar ubah data peserta. Teman-teman bisa gunakan itu untuk perubahan data peserta atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Akan dibantu oleh staf frontliner kami. Ya, pada intinya untuk BBL ini udah update kakaknya, udah masuk namanya di kakak terbaru ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi nggak Kak? ada dari Kak Libra. Ini ada Arianto, Bang. Kak Libra deh. Ya, bacain aja Kak. Bacain aja ya. Iya. Apa nih? Kak Libra kan udah dijawab. Oh, Pokoknya salah. Belum. Bang, ini dari Arianto, Bang. Kalau BPJS PBI dinonaktifkan terus pindah mandiri, apa kita harus bayar sejak dinonaktifkan bulan kemarin? Nah, ini tergantung. Kalau memang Bapak membutuhkan layanan rumah sakit, layanan BPJS Kesehatan di FKTP maupun di rumah sakit yang ingin kartunya aktif langsung, itu bisa tanpa menunggu 14 hari, itu bisa dijemput semenjak nonaktif. Misalnya nonaktif di Januari, maka dijemput iurannya dari Januari sampai bulan berjalan sekarang. Kalau misalnya Menunggu 14 hari. kok aku bentar Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nunggu 14 hari. Nah, kalau misalnya nunggu 14 hari itu nggak dijemput iuran dari nonaktif PBI-nya, cuman iuran bulan berjalan aja nanti dibayar. Begitu Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Arianto tadi ya. Nah, nah ini Kak Bif, kalau udah daftar rehab, berapa lama aktif lagi kartunya? Dari Kak Ninil. Saya kan jawab Kak Bif, dia daftar rehab, berapa lama aktif lagi kartunya? Kartu BPJS akan aktif kembali setelah iuran rehab terakhirnya dibayarkan ya Bapak Ibu. Artinya setelah pelunasan atau udah habis nih tunggakan, cicilannya udah habis waktunya, baru kartunya akan aktif kembali. Begitu ya Kak Ninil. Ya, pada intinya rehab ini harus selesai dulu nih Kak Ninil, baru kartunya aktif. Itu yang untuk terkhusus peserta mandiri. Kalau untuk PBI itu kartunya tetap aktif, cuman kewajiban rehabnya tetap dibayarkan sampai rehabnya ini lunas. Begitu Kak Ninil. Ini dari Blossom tadi udah kamu jawab, Manis. Belum, yang mana nih? Kalau mudik untuk berobat di kampung harus ganti vaskes tingkat pertama nggak Kak? Nggak perlu. Kenapa? Karena Bapak Ibu pun teman-teman di luar sana, kalau memang sudah di kampungnya, boleh nih pakai vaskes yang ada di kampungnya, karena kan punya kuota 3 kali dalam 1 bulan untuk di luar vaskes pertama kita. Jadi kalau memang mau mudik, boleh nih di tempat mudiknya vaskes pertamanya untuk berobat. Gunakan kuota yang 3 kali dalam 1 bulan. Gitu. Iya. Vice Benjamin, Kak, aku kan baru bayar tunggakan. Karena Arjen harus operasi SC, nah kena denda Rana, kira-kira bisa nggak dicicil? Nah, kalau untuk denda itu nggak bisa dicicil, Kak Vice Benjamin. Karena itu memang rumah sakitnya yang punya kebijakan. Iya. Denda. Jadi harus langsung sekali bayar itu kalau untuk denda ranapnya gitu Kak Vice Benjamin. Uni ASI, Kak, Uni ASI-nya. Jangan lupa di tap layarnya ya Bapak Ibu semuanya, biar ada yang mau join nih yang lain. Kak, kalau Kak, perubahan nomor HP caranya gimana? Nah, untuk perubahan nomor HP itu bisa dilakukan di mobil JKN, di info peserta, di perubahan data peserta. Sorry, di info peserta, ya maaf. Atau di Pandawa juga bisa. Ini dari Kak Ingat. Ilma Fumasa, kayak kita kenal ya, namanya Ilma Fumasa. Jawab dong, dari Kak Ilma Fumasa. Kak Ilma nih pernah rehab nih kayaknya nih. Kartu BPJS bisa dipakai nggak Kak untuk semua vaskes ketika lebaran nih? Kak Ilma nih nggak nyimak nih. bisa ya Udah Kakak. kita jawab ya Kak Ilma. Mana nih yang Kak Ilma? Nih Kak Ilma, boleh. Kakak bisa pakai kuota 3 kali. Ya, untuk di luar vaskes Kakak, walaupun itu di lebaran, boleh. ya, yang penting kartu Kak Ilma itu harus selalu aktif ya Kak ya. Iya. Pastikan selalu aktif. Iurannya udah dibayarkan ya. Oke. Jur, pertanyaan berikutnya dari Batas akhir pembayaran BPJS Mandiri Kak. Nih Kak Bif, batas akhir pembayaran BPJS Mandiri katanya. Untuk iuran BPJS Mandiri, batas akhirnya itu setiap tanggal 10 Setiap bulannya. Setiap bulannya ya Bapak Ibu. Jadi Iya. sebelum tanggal 10 harap dibayarkan BPJS kesehatannya. Mending auto debit nggak sih Kak? Ya auto debit aja.
di biar nggak lupa-lupa. ya biar di selalu e-wallet itu bisa loh auto debit. Bapak siapa tadi? Auto debit. Dan melalui MJKN bisa tuh diambil auto debitnya melalui ini pendaftaran auto debit. Nah, itu bisa loh. Gimana cara auto debitnya, Kak? Nah, untuk Kakak Blossom, silakan login dulu di aplikasi mobil JKN-nya, itu diambil pada fitur pendaftaran auto debit. Nah, langsung aja daftar pendaftaran auto debit sesuai dengan instruksi dari aplikasinya. Begitu. Atau dari e-wallet Dana juga bisa, nanti ambil di menu My Bills, lalu pilih pilihan bayarnya itu di BPJS Kesehatan. Lalu pilih di bayar BPJS Kesehatan. Nah, itu untuk pembayarannya pilih automatic atau pembayaran ya atau otomatis. ya otomatis Pembayaran begitu. otomatis. Jadi otomatis untuk bulan berikutnya itu udah di debit sama aplikasi Dananya. Jangan goyang, kamu mundur ke belakang. Kayaknya ini lebih nyaman deh. Terlalu rendah. Anak lagi pertanyaannya Kak. Ini Ay, dari Kak Moy. Kak Neri. Kak saya pernah. Kak Neri apa Bu Neri ini ya? Kak Neri. Kak, udah ada pemutihan BPJS Kak? Saya mau bayar dendanya, udah banyak banget. Pemutihan ya, Om. Pemutihan. Mana nih? Apa katanya? Ya, Kak udah ada pemutihan BPJS Kak. Soalnya mau bayar dendanya udah banyak. Itu bukan denda, itu kayak tunggakan. Tunggakan ya. Kalau untuk pemutihan kita belum dapat surat Iya. perpres yang mengatur mengenai pemutihan iuran ini, Belum jadi ada info belum ada resmi. infonya. Sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu itu menunggak dari misalnya nih 4 tahun, nah sebenarnya 2 tahun iuran yang wajib Bapak Ibu bayarkan itu ialah 2 tahun pertamanya, 2 Jadi tahunnya mirip itu ya. sudah diputihkan gitu. Ya, 2 tahunnya udah diputihkan sama BPJS begitu. Selanjutnya Jangan lupa di tap layarnya ya Bapak Ibu semuanya. Bantu juga di share ke teman-temannya. Biar semuanya peserta JKN itu. Kak Lufanda. Gimana nih? Kak Lufanda kupu-kupu biru. Misal mau ngurus buat Kalau udah resign dari kerjaan, otomatis kan BPJS Kesehatannya tidak terbayar lagi. mau Nah, masuk ke suaminya Nah, jawab Kak Moy. gimana? Ya, jawab Kak Moy. Iya, misal mau ngurus buat ke suaminya itu faskesnya kemana? Yang mana nih? Kak, kalau udah resign dari kerjaan otomatis kan BPJS Kesehatannya tidak terbayar lagi. Nah, ini Ikut kan ke suami. Nah, kalau untuk itu bisa dialihkan ke BPJ-nya itu mandiri ya, Kak Dia mau ikut Lufanda. ke, mungkin suaminya kerja kayaknya, dia ikut suami katanya. Nah, kalau ikut suami, berarti suaminya lapor ke ya ke tempat HRD-nya, kerjanya. ya ke HRD atau ke ya, intinya ke HRD dari perusahaan suaminya untuk laporkan penambahan peserta dari istri dari suami begitu. Tapi biasanya itu sudah langsung ditanggung nggak? Karena kalau setiap pekerja itu, baik kakak yang bekerja ataupun suami yang bekerja, dia langsung otomatis untuk pembayaran atau pemotongan dari pekerja itu untuk satu istri dan juga 3 anak. 3 orang anak Jadi begitu. kalau kakak sudah, kalau vaskes kak mau bebas memilih kemana? Kak mau harus ikut suami. iya, kak mau vaskesnya kemana tingkat pertamanya? Kak boleh memilih di mana vaskes terdekat yang kakak mau. Iya. Intinya yang terdekat dari tempat tinggal kakak biar nggak jauh untuk minta rujukannya ke rumah sakit atau untuk berobat nantinya begitu. Kak, saya pernah telat di bulan November, terus bayar otomatis lewat ATM yang terdaftar sampai sekarang nggak aktif. Nah, dicek dulu terdebitnya dari m-bankingnya Kak, apakah udah terdebit untuk iuran BPJS-nya atau belum? Dicek dulu, apakah memang sudah terdebit iurannya per bulan atau belum. Kalau misalnya nggak aktif, berarti iurannya itu nggak terdebit, jadi status auto debitnya nggak aktif itu Kak. Mungkin seperti itu ya. Jadi dicek dulu di m-banking atau di buku rekeningnya. Kenapa ya kelas rawat ini? Kenapa ya kelas rawatnya beda Kak? Nggak sama kayak BPJS perusahaan. BPJS perusahaan. Kak udah tergabung itunya BPJS-nya sama suami Kak? Ya dicek dulu Kak, apakah sudah gabung dengan BPJS suami, ditanggung BPJS suaminya dari BPJS perusahaan tempat suaminya bekerja atau belum. Mana tahu kakaknya masih terdaftar misalnya bisa jadi di bantuan pemerintah atau PBI atau PD Pemda atau kakaknya mandiri. Cek dulu Kak. Kalau misalnya ditanggung sama tempat suami bekerja itu biasanya kelasnya sama. Kelas 2 sama Dan kelas 2. harusnya memang ditanggung. Iya. Tinggal lapor aja ke HRD dari tempat bekerja Pastikan suaminya. lagi aja kak, dicek ulang lagi di aplikasi Mobile JKN. Ini kita bahas seputar lebaran nih bang. Ini kan memang momen-momen mau mendekati lebaran nih, hitungan hari. Mungkin nanti banyak yang tanya selama lebaran ini buka nggak ya?
bahkan BPJS itu sejak hari pertama kita lebaran kita udah tetap buka Bapak Ibu teman-teman. Ya, di hari cutinya ya Kak ya. Tetap kita buka. Ya, di tanggal 19 kan hari raya apa ya? Dari cuti Nyepi ya. Hari Nyepi kan. Nyepi. Nah, tanggal 18 kan cuti Nyepi. Nah, cuti Nyepi itu kita tetap buka kok di kantor. Baik itu di kantor cabang maupun di kantor kabupaten kota begitu. Untuk 18, 20, 21, 22 kan hari Sabtu Minggu. 23, 24 kan cuti hari raya. Nah, cuti raya tetap buka kok di kantor cabang. Cuman Bapak Ibu jangan ragu juga, BPJS juga ada layanan non tatap muka, bisa melalui nomor Pandawa di ya dan Ker Center 165. Nih nomor di pojok kanan atas ya. Nomor Pandawa 08 118 165 165. Pokoknya intinya selama untuk akses pelayanan kesehatannya tidak dibatasi oleh domisili ataupun daerah KTP-nya. Jadi berlaku dimanapun Bapak Ibu mudik lebaran. Sorry. Nah ini, tapi saya cek di ATM-nya sudah tidak ada tagihan Kak katanya. Nah mungkin Kakak pembayarannya melalui apa? Kalau misalnya ini berbeda loh Kak dari melalui bankingnya itu berbeda cara pembayarannya. BRI berbeda, Mandiri juga berbeda cara pembayaran melalui dengan menggunakan nomor kartu BPJS kesehatannya. Boleh dikasih tahu dulu nih Kak apa bankingnya apa begitu? Izin tambahan Kak, yang mau bertanya tadi terkait kantor BPJS Kesehatan buka atau tidak selama libur lebaran, itu jawabannya kami tetap buka Kak. Untuk pelayanan itu ada petugas kami yang berpiket, itu akan melayani peserta mulai dari jam 8 sampai pukul 13.00 ya Kak. Cek lagi nih, udah banyak nih, udah 1.000 orang nih. Bantu tap-tap layarnya Bapak Ibu atau debit BCA pas daftar pertama dulu Kak katanya. Atau debit BCA pas daftar pertama dulu Kak. Nah, lihat dulu terdebit di banking BCA atau di buku rekening BCA-nya apakah sudah terdebit iuran BPJS-nya atau belum begitu Bu. Iya, berarti nih Kak Arifin si Tompul, coba Bang. Mana nih? Kak, Pindah dari Bang Morgan dulu deh. Pindah Vaskes khusus istri aja gimana Bang? Kalau pindah Vaskes Bu, kalau untuk pindah Vaskes bisa ke satu kakak atau bisa perorangan Kabit? Untuk pindah Vaskes itu bisa perorangan Kak. Jadi Bisa kalau dipecah. kakaknya misalnya mau pindah ke Vaskes A, istrinya di Vaskes A, suami di Vaskes B itu boleh Kak. Lagi pertanyaannya. Ini ada dari lanjutan pertanyaan Pak Morgannya, pindah Vaskes khusus istri aja gimana? Nanti bisa di aplikasi Mobile CKN ya Bang Morgan. Di aplikasi Mobile CKN pilih nanti perubahan data peserta ya Mbak. Iya. Nah ini Kak, kayaknya Bapak Arifin Setompul. Kak, aku pengalian BPJS PBI ke Mandiri, terus pembayaran awal tanggal 17. Apakah di tanggal 17 BPJS langsung aktif? Ya, langsung aktif Pak. Itu tanggal 17 itu udah hitungan 14 harinya ya kan? Iya, kayaknya udah. Jadi langsung aktif di tanggal 17 BPJS Maret ya. Nah, di tanggal 17 Maretnya itu langsung aktif kartunya Bapak Arifin Setompul. Kak, BPJS saya non aktif. Kalau saya lunasi apakah bisa aktif lagi? Bisa dong, langsung aktif. Ya jawabnya yang baik. Ya, bro. Kak, BPJS saya non aktif. Jadi kalau saya lunasi apa bisa aktif lagi Kak? Bisa langsung aktif ya Kak Vivi Fahrezi. Bisa langsung aktif. Cuma nanti kan kalau ketentuannya setelah kita menunggak kemudian kita membayarkan iurannya kan kartunya memang aktif. Cuman konsekuensinya atau risiko yang harus kita terima adalah kalau kakak ataupun keluarga ada keperluan untuk rawat inap nih selama dari kita bayar sampai 45 hari ke depan, itu ada namanya denda layanan. Tapi kalau memang dalam jangka waktu sejak dibayarkan sampai 45 hari ke depan itu tidak ada rawat inap, jadi nggak ada denda layanannya. Itu habis masanya di 45 hari sejak kita membayarkan gitu. Selanjutnya, Maksudnya Vaskes beda kota Kak. boleh Mana kalau dulu? beda kota.
Maksudnya vaskesnya beda kota kak. Boleh, Sekarang kalau kan vaskesnya. vaskes Solunto, rencana pindah vaskes ke Solo katanya. Boleh Boleh pindah. pindah. Dia tidak dibatasi oleh domisili ataupun KTP, alamat KTP. Boleh. Nah ini apa nih kak? Dia nanya kak Kira ini nanyain beda. Kak kalau KIS PBPU itu apa bedanya dengan KIS PBI kak katanya? Nah, Mungkin kalau maksudnya yang APBN APBD kali ya. Iya. Nah, kalau KIS PBPU itu iuran BPJS Kesehatannya dibayarkan oleh anggaran pemerintah daerah Setempat. setempat Nah. gitu. Kabupaten kota. Sedangkan KIS PBI itu anggaran iuran BPJS-nya dibayarkan oleh APBN pusat. APBN pusat, pemerintah pusat gitu kan. Kira-kira ini apa nih kak beda vaskesnya nanti kak kalau misalnya PD Pemda yang dibantu oleh PBI yang dibantu oleh Pemda setempat dengan PBI. Kira-kira untuk vaskesnya gimana kak? Untuk vaskesnya sama, nggak ada perbedaan, Cuman cuman lingkupnya beda. Ya, Iya. Jangkauannya sama. Kalau dia Anggaran APBN kan pembayarannya APBN pusat ini kan dia boleh dipindah di beberapa Sesuai dengan tempat domisili terbaru ya, Kak, ya? Kalau dia pindah, misalnya dia dari kota ini pindah ke kota ini, tapi dia masih terbaca sebagai PBI APBN, itu tetap masih bisa. Tapi kalau dia sudah PBI APBD, memang di daerah tersebut aja karena memang Pemdanya membayarkan kartu atau BPJS-nya. Jadi hanya berlaku untuk wilayah Pemda yang membayarkan atau menanggung BPJS-nya. Gitu. Selanjutnya, lagi nih. Kak coba ulangi lagi kak yang kalau rawat inap bayar denda tadi. Oh Kak Vivi Farezia. Gini Kak Vivi, misalkan nih kakak nunggaknya bulan kemarin, kakak nunggak bulan Februari ya kak, baru dibayarkan di bulan Maret ini. Berarti ada yang namanya tunggakan bulan Februari ya. Iya, 1 bulan. Nah, kakak bayarkan sekarang tanggal berapa Om? 12. 12. 12. Kakak bayarkan tanggal 12. Kartu kakak ini aktif kan ya karena udah dibayarkan. Sejak tanggal 12 ini kak sampai 45 hari ke depan itu, kalau kakak ada kebutuhan memang ya amit-amit lah ya, butuh untuk rawat inap misalnya, ada yang sakit entah itu anak atau suami atau kakak, terus kita nih butuh rawat inap. Nah rawat inap ini yang dikenakan denda di rumah sakitnya. Nah untuk kenapa? Karena itu bagian dari resikonya kak, karena sudah melakukan menunggak, ketika dibayarkan itu ada denda layanannya. Nanti perhitungannya gimana Om? 5% dari biaya pelayanan rumah sakitnya dikali ya belum berarti kan menunggak kan 1 bulan nih, bulan Februari. Berarti ya dikali 1 bulan. dikali dikali ya, berarti 1 bulan ini kakak kali berapa rawat 5% kali dengan berapa jumlah pembayaran kakak rawat inap. Tapi kalau dalam 45 hari itu nggak ada rawat inap, cuman misalnya kayak butuh pemeriksaan aja ke vaskes, itu nggak ada denda lainnya. Nanti pas 45 hari itu habis, dendanya sudah dihapuskan atau dihilangkan, walaupun kakak nanti butuh rawat inap setelah 45 hari itu. Gitu. Saya telat kemarin 2 tahun kak. Wah 2 tahun bukan telat kak. Gimana tuh kak? Kak Vivi, berarti 2 tahun kakak nunggak ya? Udah dibayarkan kak? Kalau udah dibayarkan kan kartunya langsung aktif. Kalau 45 hari ke depan kakak nggak ada butuh rawat inap ya nggak apa kak, nggak ada dendanya. Lebih lewat dari 45 hari itu pun kalau kakak ada rawat inap dia nggak ada denda lagi. Itu cuma masanya di 45 hari sejak kakak bayarkan. Gitu. Ya makanya diusahakan untuk gimana supaya tidak ada tunggakan. Ini tidak menunggak, jadi rutin dibayarkan setiap bulan karena memang untuk resikonya ya tadi denda pelayanan tadi gitu. Tapi untuk pengali dari bulan tunggakan itu kita maksimalnya itu di 12 kali pengalinya itu. Misalnya Bapak Ibu tuh menunggak 24 bulan, bayar tunggakan 24 bulannya, lalu membutuhkan layanan rawat inap di rumah sakit, jadi 5% dikali pelayanan rawat inap di rumah sakit dikali bulan tunggakannya itu maksimal 12 bulan begitu. Bu mau tanya kalau dia sudah 6 tahun nggak bisa bayar, apa sebenarnya bisa nanti? Nih. Bayi-bayi lahir Om Dari atas semua. dari Kak Maisila. Baca Om. Yang mana nih? Kamu jawab ya, daftarin bayi baru lahir bisa langsung aktif nggak? Kita sekeluarga bayarnya umum. Bisa langsung aktif ya Bu ya. Untuk pendaftarannya bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan, bawa kakak terbaru yang udah masuk BBL-nya begitu. Tahu itu apa namanya? Kartu yang untuk anak, kartu identitas anak. Iya, begitu.
bisa langsung aktif Kak. Terus daftar BPJS-nya iya, untuk satu berarti keluarga. kakak ini kita keluarga bayar umum kan ya? Berarti kakak BPJS-nya sudah terdaftar atau belum? Kalau belum berarti kakak memang mendaftarnya sekeluarga, Satu kakak, suami dan juga anaknya. Dia memang daftarnya satu kakak, nggak bisa satu perorangan gitu. Kak, PBIJK terakhir Oktober 2021. Apa bisa diaktifin lagi Kak? Saya desil 1 Kak katanya. Nah, untuk pengaktifan PBIJK dari atau yang gratis dari pemerintah pusat ini, arah pengurusannya itu ke Dinas Sosial ya Bu ya, Ibu Delia Anissa Putri. Jadi kalau misalnya mau langsung aktifin BPJS-nya ya itu bisa dialihkan ke Mandiri. Iuran kelas satunya itu 150.000, kelas 2 100.000 dan kelas 3-nya itu 42.000, cuman disubsidi oleh pemerintah 7.000 jadi 35.000 begitu. Jadi Kak Delia kalau misalnya mau aktifin lagi PBI-nya langsung ke Dinas Sosial bawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau nagari atau desa dan bawa itu ke Dinas Sosial setempat begitu. Jadi setelah 45 hari gak ada pakai denda ya Kak? Nggak ada. Tergantung lagi nih kalau misalnya Kak Vivi Fahrizinya nggak bayar iuran bulan berjalannya, jadi pas bayarnya ada lagi warning 45 hari dendanya. Jadi pada intinya untuk BPJS yang terdaftar PBPU Mandiri ini diusahakan membayar iurannya itu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kalau udah lewat biasanya ada warning 45 hari setelah dilakukan pembayaran begitu. Mending auto debit aja Bapak Ibu. Kalau udah auto debit di setiap tanggal 10 sebelum tanggal 10 iuran BPJS-nya udah langsung dipotong oleh e-walletnya maupun banknya. Jadi kita nggak terlalu memikirkan bagaimana terkait iurannya, terkait denda layanan 45 hari begitu Bapak Ibu. Itu wajib Kota Solo. Benar udah wajib itu kan. Kak, kalau rehab sudah lunas nih Kak Bifda. Kak, kalau rehab sudah lunas apakah langsung bisa aktif lagi BPJS-nya katanya Kak Humaira. Kalau rehabnya udah lunas bisa langsung aktif lagi kartunya Kak. Jadi pas cicilan terakhir dibayarkan kartunya akan langsung aktif. Ini dari pertanyaan. Oh, ini Bisa DKN kayaknya. nih bisakah perhitungan iurannya di kelas 2 tapi kelasnya kelas 1 nggak bisa. Jadi kalau misalnya kakaknya terdaftar di kelas 2 maka iurannya ya kelas 2, nggak bisa untuk dialihkan ke kelas 1 untuk rawat inapnya begitu. Cara mengaktifkan BPJS PBI dan aktif karena PHK. Cara aktifkan lagi ke PBI gimana? Ini gimana Kak untuk PBI, arah pengurusan PBI gimana nih Kak Moy? Ya harus lapor dulu ke Dinas Sosial setempat tempatnya. begitu. Karena memang untuk yang tahu atau yang punya wewenang untuk masyarakat ini berhak untuk terima PBI dan non PBI itu kan bukan BPJS. Iya. Tapi memang pemerintah setempatnya melihat kondisi warganya sesuai dengan desilnya tadi ya Om. Iya, desil 1 Iya, biasanya desil 1 sampai desil 5. Jadi sesuai nanti berarti ibunya atau mbaknya langsung lapor nanti dulu ke Dinas Sosial dengan membawa salah satu contohnya itu surat keterangan tidak mampu. Itu baru bisa untuk dibantu oleh pemerintah setempat untuk didaftarkan kembali ke PBI. Karena kalau untuk kita sebagai BPJS kita nggak punya wewenang untuk menentukan atau mengubah status PBI-nya Bapak Ibu gitu. Selanjutnya pertanyaan Kak, tadi ada pertanyaan dari ini dari Yang dimaksud rehab itu apa Kak katanya? Kak Neri, yang dimaksud rehab itu apa Kak kata? Rehab itu rencana pembayaran bertahap program dari BPJS Kesehatan yang mana jika peserta JKN memiliki tunggakan 4 sampai 24 bulan itu pembayaran tunggakan iurannya dapat dibayar secara cicilan atau bertahap melalui program rehab ini. Untuk maksimal cicilannya bisa dicicil sebanyak 12 kali cicilan atau setengah dari jumlah Bulan menunggak. Iya, begitu.
Kak, kalau tambah anggota BPJS PBI bisa daftar di aplikasi aja ya atau nggak perlu ke kantor. Nah, untuk penambahan anggota dari BPJS PBI ini tetap arah pengurusannya ke dinas sosial ya Ibu. Dia di Hayu Lastri. Jadi nggak bisa di aplikasi karena untuk penambahan PBI anggota keluarganya itu lihat dulu kota dari PBI-nya. Itu tergantung dari dinas sosial apakah memang akan ditambahkan nantinya atau tidak. Jadi intinya bawa surat keterangan tidak mampu ke dinas sosial. Jadi dinas sosial yang akan melaporkan ke BPJS Kesehatan nantinya. Terima kasih adik-adik kata Kak Putihnya. Kak, kalau mau ganti password tapi kode verifikasinya nggak masuk-masuk, mohon pencerahannya. Kakak, untuk kode verifikasi lewat SMS itu pastikan kakaknya punya pulsa minimal 5.000. Karena jika tidak ada pulsa maka kode OTP-nya nggak akan masuk, Kak. Jadi pastikan dulu kita punya pulsa, nanti kode OTP-nya masuk lewat SMS. Atau bisa verifikasi melalui email. Gitu ya, Kak. Mau ganti nama anak yang baru lagi gimana? Nih nanti gimana? Om ya Om. Mana? Mbak mau ganti nama anak baru lahir gimana? Nah, untuk mau ganti nama anak yang baru lahir itu cek dulu apakah kakaknya udah diupdate masuk bayinya atau belum. Nah, untuk ketika sudah diupdate bisa langsung diakses saja. Kalau untuk tanpa ke kantor bisa melalui layanan Pandawa, nomor WhatsApp Pandawa di 08118 165 165. Jadi nanti diambil aja di informasi Pandawa itu di bagian administrasi. Jadi penambahan BBL-nya begitu. Nanti akan langsung terupdate ketika ibu sudah mengupdate nama bayinya di Pandawa tersebut. Begitu. Atau bisa juga langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk pengupdatean nama bayinya dengan membawa kakak terbaru yang sudah masuk nama anaknya begitu. Kak, kalau nggak yang berbayar bisa ganti ke PBI nggak? Ini sesuai yang tadi ya untuk pengalihan baik itu dari bantuan pemerintah daerah maupun bantuan dari pemerintah pusat yaitu PD Pemda maupun PBI, PBI dari Pemda maupun PBI dari pemerintah pusat itu arah pengurusannya itu ke dinas sosial ataupun ke dinas kesehatan pemerintah setempat begitu. Jadi yang melaporkan ke BPJS Kesehatan itu ialah dinas sosial maupun dinas kesehatan setempat nantinya apakah ibu termasuk ke PBI nantinya begitu. Kak, BPJS adik saya kok statusnya tidak aktif padahal rutin saya bayar. Nah, cek dulu nih Kak, apakah memang status bayarnya itu apakah sudah berhasil atau pending? Karena kadang pada saat pembayar itu ada yang pending, jadi saldonya dibalikin lagi ke peserta. Ada yang statusnya itu memang pending ketika dilakukan pembayaran. Nomor VA-nya sesuai nggak? Iya, jadi untuk pemastiannya bisa dicek juga di informasi iuran ya melalui aplikasi Mobil JKN atau melalui WhatsApp Pandawa ya Kak Alifa ya. Pokoknya dipastikan nomor kartunya sesuai dengan VA yang dibayarkan. Iya, begitu. Nah, nanti khawatirnya kan satu angka dalam VA-nya salah, nanti nggak sampai ke VA yang bersangkutan gitu. Pertanyaan Pak apa nih? Pak Sukri Kaila atau Mbak Sukri Kaila ini udah dijawab tadi ya Bang Fadil. Untuk perubahan ke PBI tadi udah saya jelaskan tadi ya. Udah. Nggak ada lagi ya. Nggak ada pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu semuanya? Ayo bantu tap-tap layarnya ya. Ke bawah dia. Jangan hilang itu dong. Itu dia. Coba di scroll ke atas dulu Bang Fadil, ada pertanyaan yang nggak kejawab nggak?
Kita lihat dulu ya. Oke, kita lihat satu-satu. Ini udah ganti nama. Saya sudah aktif lalu dan saya bayar katanya. Kak, kalau tambah anggota BPJS PBI bisa ditawarkan nggak perlu ke kantor. Kak, mau ganti password tapi kalau verifikasi udah. Nah lagi. Yang dimaksud rehab itu apa Kak? Udah. BPJS Kak, BPJS saja saya tidak aktif udah. Kalau tambah anggota BPJS PBI. Mungkin bahas perkara ini aja lah dia, apa dia? Seputar lebaran aja kali ya, biar. Boleh juga Kak. Nah, untuk seputar lebaran nih ada peserta JKR, peserta BPJS Kesehatan yang peserta PRB atau Prolanis. Nah ini gimana nih Kak untuk sistem layanannya di BPJS Kesehatannya itu di rumah sakit atau di Vaskesnya gimana? Ketika peserta ini termasuk peserta PRB maupun peserta Prolanis nih Kak Bifda. Emang rutin ya? Iya. Nah peserta PRB dulu nih Kak, peserta program rujuk balik. Nah ini gimana nih Kak? Nah, ini ada info menarik nih teman-teman buat teman-teman yang mengikuti program rujuk balik atau PRB atau Prolanis, juga ada kemudahan menjelang mudik. Nah, biasanya obat itu bisa diambil lebih awal dari jadwal biasanya. Maksimal itu 7 hari sebelum obat habis. Kalau peserta PRB mudik keluar kota, itu obatnya juga bisa diambil di apotek PRB di daerah tujuan mudik teman-teman. Sedangkan untuk pasien dengan penyakit kronis yang lagi mudik atau Prolanis ini bisa berobat ke FKTP tujuan. Misalnya dia mudik ke Jawa gitu, jadi bisa berobatnya di FKTP di Jawa tersebut dan mengambil obat di instalasi rumah sakit di daerah tersebut. Begitu teman-teman. Jadi pada intinya Mbak itu di luar Vaskesnya itu kan tiga kali kunjungannya di Vaskes. 3 kali dalam satu iya. bulan. Pada intinya cek dulu nih status kepesertaannya, apakah memang aktif sebelum mudik ini, apakah memang sudah aktif, apakah ini ada iuran yang belum dibayarkan. Jadi segala bayarkan baru lancarlah mudiknya, baik itu di BPJS Kesehatannya gitu, layanan BPJS Kesehatannya. Apalagi ya kira-kira yang akan ditanyakan selama Ramadan ataupun Lebaran ini? Kira-kira apa nih Bapak Fadil, biar kita jawab deh Bapak Fadil yang tanya. Apa ya? Kak, kalau misalnya lagi mudik nih dalam keadaan darurat, sakit di perjalanan, itu mau berobat gimana? Nah ini Kak Moy. Gimana? Gimana tadi Kak Bifda? Soalnya kita lagi mudik nih di perjalanan sakit, mau berobat tuh caranya gimana sih Kak? Tetap masih boleh, misalnya Kak Bifda nih di Kota Baru Kak ya, Kota Baru, Kota Solo. Kakak mau mudik ke Sawalunto atau jauh lah ya, ke Padang misalnya, terus dari Kayak biar saya jawab sendiri aja ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lagi mudik atau lagi di perjalanan, itu misalnya ada sakit atau mau ada berobat pusing di jalan, itu bisa berobat di fasilitas kesehatan terdekat, misalnya ada puskesmas. Tidak dibatasi oleh KTP ataupun domisili ataupun vaskes pertamanya. Misalnya tadi Mbak Bifda ini dari Kota Baru ke Padang, ternyata di perjalanan pusing atau sakit kepala, terus masa iya balik lagi ke Kota Baru, kan nggak mungkin. Jadi bisa di vaskes terdekat di sana karena dia tidak ada keterbatasan domisili ataupun KTP-nya. Pokoknya yang perlu diingat itu adalah kita punya kuota 3 kali di luar vaskes kita selama 1 bulan. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Kalau mau mudik pun di tempat yang jauh pun kita bisa pakai kuota kita tadi. Di perjalanan pun juga kita bisa pakai kuota yang tadi. Nah di gimana nih Kak kalau misalnya kondisinya darurat? Misalnya masa iya rujuk dulu ya, ngurus KTP dulu, kemudian minta rujukan dulu. Kalau untuk kondisi darurat kita nggak perlu ke FKTP pertama untuk minta rujukan. Bapak Ibu apapun teman-teman bisa langsung ke RS-nya. Iya. Dalam sikon memang kondisi yang darurat. Untuk catatannya bisa langsung ke RS
untuk penanganan yang lebih langsung. Jadi nggak perlu untuk ngambil rujukan ke FKTP pertama. Nih Bifda, ada pertanyaan dari kakak Wan. Assalamualaikum kak, mau nanya gimana cara ganti nomor HP pada JKN Mobile katanya. Nah untuk perubahan nomor HP di aplikasi Mobile JKN itu di pada menu perubahan data peserta. Jadi langsung aja diubah nomor HP-nya melalui perubahan data peserta di menu aplikasi Mobile JKN. Ini dari FEM Logistik dan Kargo Makassar. BPJS kelas 1 saya dinonaktifkan. Bagaimana caranya? Padahal bayarnya biasanya itu kalau kita rutin bayar tiap bulan biasanya langsung kartunya akan aktif terus. Kalau memang ada penonaktifan, mungkin apakah ada kendala atau sistem yang bermasalah, nanti bisa bantu dicek aja Pak Bu di Mobile JKN-nya untuk statusnya. Makanya penting banget untuk Bapak Ibu itu punya aplikasi Mobile JKN. Jadi karena di sana nanti Ibu Bapak bisa memastikan iurannya sudah dimasuk atau belum, kartunya masih aktif atau enggak, ataupun mau merubah vaskes ataupun segala kepentingan dan kebutuhan untuk pelayanan kesehatan memang sebaiknya harus punya Mobile JKN ini. Ini salah satunya untuk mengetahui kartunya aktif atau non aktif gitu. Biasanya kalau bayar tiap bulan dia akan aktif terus Pak kartunya gitu. Kak tersambur galak kakak yang sepatu ya. Dari Pak Capung. Iya. Pak Capung. Dapat gift dari Pak Capung. Terima kasih Pak Capung. Selanjutnya apalagi nih? Padahal maafnya itu kan mau kesal. Kalau udah ada jadwal, kan terus ganti ke ikut suami. Ini jadwal apa dulu Kak? Nih Kak Aziz coba. Kak kalau udah ada jadwal di JKN terus ganti ke ikut suami, apa mempengaruhi jadwalnya? Ini jadwal apa dulu Kak? Iya, kalau sudah ada jadwal di JKN terus ganti ke ikut suami, apa mempengaruhi jadwalnya? Jadwal apa dulu nih? Ini jadwal apa dulu nih ya? Wan Sambo 786. Apa nih katanya? Udah Udah dijawab. Udah dijawab. Oke. Next kita selanjutnya ke pertanyaan. Jadwal kontrol jahitan sesar. Dan mau jadwal. Ini. Untuk jadwal kontrol jahitan sesar ya Kak Ji. Apalagi ini selanjutnya. Untuk udah ada jadwal di JKN terus ganti kakak ikut suami, apa mengaruhi jadwal kontrol jahitan sesar kakaknya di vaskes sebelumnya jadwalnya nggak pengaruh kan dia berdasarkan iya silakan Mbak Bip diperjelas sama Mbak Jinya Mbak Bip. Untuk jadwalnya akan tetap ada muncul Kak di Mobile JKN-nya. Pastikan aja di Mobile JKN-nya untuk jadwal kontrol jahitan sesar. Karena kalau kakak ikut kakak pindah ikut suami itu tidak berpengaruh Kak, karena yang dibaca itu NIK kita. Nih Kak Moy. Yang mana nih? Kak, aku kemarin mandiri terus nunggak. Sekarang ikut dari tempat kerja suami, apa bisa digunakan BPJS-nya? Untuk Kak Uli, ini Kak, kalau dari ketentuannya atau aturannya memang bisa langsung aktif Kak. Cuman memang kakak ada catatan nih di kartunya. Kan kakak alih nih ke suaminya, kartu Kak langsung aktif karena memang suaminya kartunya aktif ditanggung oleh tempat bekerjanya. Cuman ada catatannya nanti muncul di MJKN ataupun di keterangan yang misalnya kakak tertera di sana bahwa kakak masih punya tunggakannya. Mandiri. Tapi apakah bisa digunakan nggak Kak kartunya? Masih bisa digunakan, cuman pasti kakak akan dapat catatan. Misalnya gini nih, untuk mereminder aja ya. Kakak butuh pemeriksaan kesehatan ke puskesmas misalnya ataupun ke klinik, kakak membawa kartu yang sedang aktif, benar pasti akan dilayani. Cuman kakak akan diperjelas oleh puskesmas bahwa kartu kakak masih terbaca memiliki tunggakan. Nah memang kewajibannya itu harus dibayarkan Kak tunggakannya supaya tidak ada penagihan terus menerusnya. Jadi kita
BPJS Kesehatan itu ada namanya telecollecting. Jadi kakak walaupun kartunya aktif tapi punya tunggakan bakal tetap ditagih setiap bulan oleh petugas telecollecting. Iya. Nah, sampai kartunya itu Udah lunas. dijawab nih Kak, katanya. Nah, bagusnya juga gini nih, karena udah aktif ke suami yang bekerja ya kak. Tentu apalagi suami yang bekerja akan lebih baik kakak kalau memang tidak bisa dibayar secara lunas, kakak bisa cicil aja kak, cicil tunggakan yang ada itu untuk beberapa bulan kesanggupannya gitu. Jadi kan kalau kartu aktif, tunggakan yang nggak ada kan kakak bisa menikmati pelayanan kesehatan dengan aman dan nyaman gitu. Iya. Jadi alangkah baiknya untuk tunggakan kakak ini bisa juga diambil program yang ada di BPJS Kesehatan, yaitu program pembayaran secara dicicil. Jadi tagihan yang mandiri kakak ini bisa kakak cicil dulu dan tidak mengganggu keaktifan dari BPJS kakak tadi dari tanggungan suaminya. Nah, ketika cicilan ini sudah selesai dan semisalnya amit-amit nih kak, suaminya udah tidak bekerja lagi di perusahaan tempat bekerja dan tidak ditanggung lagi BPJS Kesehatannya, maka otomatis kakak kan tidak ada tunggakan lagi di Mandiri nih kak. Nah, dan rehabnya udah selesai juga, cicilannya udah selesai juga. Jadi maka ketika dialihkan ke Mandiri, kakak cuman bayar iuran bulan berjalannya aja lagi. Jadi langsung kartunya aktif dan bisa digunakan untuk layanan BPJS Kesehatan, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit, begitu. Nah, saya akhirnya ikut cicilan rehab dan tagihan selanjutnya dibayar oleh kantor suami. Nah, selesaikan aja dulu rehabnya kak. Ketika nanti rehabnya sudah selesai, cicilannya itu sudah selesai, maka tidak ada tagihan lagi, tagihan yang mandirinya. Nah, semisal nantinya tidak ditanggung lagi oleh perusahaan suaminya tempat bekerja, maka bisa dialihkan ke Mandiri dan langsung aktif kartunya ketika sudah membayar iuran bulan berjalannya, begitu. Pertanyaan lanjutan dari Kak Uli tadi ya kak. Kalau masih dicicil tak bisa digunakan nggak kak BPJS-nya? Nah, karena kakak tadi udah dialihkan ya ke tanggungan suaminya sebagai pekerja yang dibayarkan oleh tempat bekerjanya, kan kartunya aktif nih. Selama kakak cicil rehabnya ya nggak apa-apa kak, kartunya tetap akan aktif selama proses pencicilannya. Tapi memang harus segera dilakukan pelunasan. Jadi dikhawatirkan nanti kan supaya berobatnya juga aman nyaman, tidak dapat dinotis oleh atau reminder sama klinik, rumah sakit ataupun. Nah, ini dari Mbak nih. Kak, BPJS yang sudah tidak aktif apa bisa diaktifkan kembali tanpa beralih ke BPJS Mandiri? Nah, ini kita lihat dulu nih status tidak aktifnya dari mana segmennya. Misal, iya, status kepesertaan terakhirnya nggak aktifnya di mana. Apa kalau misalnya Mandiri itu non aktif karena premi, karena ada tunggakan. Jadi biasanya kalau misalnya dialihkan ke PBI, Dinsos pun menotis juga untuk membayar tunggakan mandirinya terlebih dahulu. Baru bisa diproses untuk pengalihan ke bantuan pemerintah atau PBIJK begitu. Jadi untuk tunggakannya itu alangkah baiknya bisa juga direhab dulu atau dibayar dulu tunggakannya, baru diproses untuk peralihan ke PBIJK melalui dinas sosial setempat dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan maupun dari nagari begitu. Kalau cicilannya masih ada tapi butuh ke puskesmas apa masih bisa tergantung kan status. Kan tadi udah pindah ke tanggungan suami. Suaminya kan bisa. Iya. Kecuali sikonnya memang kakak mandiri dan sedang proses rehab atau cicilan, memang tidak bisa aktif kartunya dan tidak bisa digunakan kartunya untuk pelayanan kesehatan sampai rehab atau cicilannya kak ini lunas. Udah selesai. Iya. Ada lagi nggak yang bertanya Bapak Ibu? BPJS kelas 2 Mbak ini kelas 3. Bang, anak saya BPJS kelas 2 terus pindah kelas 3. Pindah kelas 3 bisa nggak? Nah, bisa. Ini tergantung juga ya. Kalau misalnya di kelas 2-nya itu udah 1 tahun, kelas 2-nya bisa pindah ke kelas 3. Apalagi ini pertanyaannya. Nih masih di Mbak nih berarti. Masih bisa ya kak diaktifkan lagi tanpa beralih ke Mandiri yang Om jawab tadi Om? Berarti bisa ya diaktifkan lagi tanpa beralih ke Mandiri. Nah, ini kan tanggungan suami tadi ya Mbak ya. Nah, untuk Mbak, Ibu Mbak. Itu tadi si Mbak yang Mbak tadi apa pertanyaan pertama Mbak? Kita lihat dulu cek. Bentar ya Mbak. Tidak aktif, diaktifkan kembali ke Mandiri. Oh iya, tinggal bayar aja Mbak, kan biasanya non aktif ini karena premi ya, karena Iya. adanya tunggakan. Ketika Mbak bayarkan tunggakan atau tagihannya, dia bakal langsung aktif lagi Mbak. Jadi nggak perlu peralihan kalau Iya. sebelumnya Mbak memang mandiri Mandiri. status kepesertaannya.
Tapi kalau Mbak sebelumnya itu Pegawai swasta PBI atau pegawai swasta dan mau langsung aktif kartunya, itu bisa juga namanya itu kategorinya N+1. Jadi pada saat kartu mbaknya itu nonaktif, dijemput tagihan ketika nonaktif tersebut. Ketika memang mau untuk langsung kartunya itu aktif di Mandiri begitu. nih, pertanyaan lanjutan dari Kak kami. Apakah ada keterbatasan Kak saat berobat, saat ada notis cicilan? Sebenarnya dari aturannya memang nggak ada Kak. Cuman ini untuk apa ya, wanti-wanti untuk supaya apa ya? Kan kita nggak bisa menentukan nih kebijakan kedepannya gimana. Apakah ada ketentuan yang mengharuskan lunas dulu ataupun ketentuan tertentu yang membatasi untuk berobat terkait dengan adanya not cicilan ini. Iya. Jadi memang untuk apa ya, menjadi keamanan kenyamanan dalam penggunaan fasilitas kesehatan dari kartunya, memang bagusnya memang harus kakak lunasi nih BPJS-nya yang menunggak sebelumnya dialihkan ini, supaya nanti ketika cicilannya dilunaskan aman gitu saat digunakan kartunya. Katanya dia BPJS pemerintah Kak, bukan BPJS Mandiri. Nah kalau misalnya BPJS pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah setempat maupun dari PBI pemerintah pusat, nah itu memang ketika di rumah sakit maupun di vaskes ibu terdaftar, tetap bisa digunakan BPJS-nya ketika BPJS-nya itu memang aktif dari bantuan pemerintah daerah maupun dari PBI, bantuan pemerintah pusat. Nah takutnya nih kakak sudah rehab atau sudah cicilan BPJS Mandirinya. Nah sudah di akhir atau di ujung-ujung cicilan, misalnya bulan terakhir cicilan. Nah semisalnya BPJS bantuan pemerintah setempatnya atau dari PBI-nya dinonaktifkan oleh pemerintah. Nah ibu bisa langsung misal sementara ibu membutuhkan layanan rumah sakit. Nah itu bisa langsung dialihkan ke Mandiri dengan membayar iuran cicilan terakhirnya ditambah dengan iuran bulan berjalannya begitu. Jadi alangkah baiknya, takutnya nanti BPJS yang PBI maupun BPJS bantuan Pemda ini dinonaktifkan, sementara bapak ibu membutuhkan layanan rumah sakit maupun vaskes terdaftarnya itu, maka dicicil dulu tagihannya. Takutnya nanti ketika dinonaktifkan kita bisa dialihkan ke Mandiri begitu. Itu lagi ya. Yuk, 10 menit terakhir, boleh yang mau bertanya, Ayo, jangan 10 menit lagi. Ya. 10 menit lagi ya Kak? Sebelum Ya boleh dibunyikan loncengnya Kak, mana loncengnya? tutup layar dulu kakak. Ini ada nih bang. Bagian tunggakan bisa dicicil. Iya, Bang Brajana PN. Silakan Mbak dia Mbak. Ada kuisnya Kak? Ah boleh Pak Capung ya. Pak Capung mau kuis, nanti ya kita kasih kuis. Bagi yang bisa menjawab, hadiahnya langsung dari Allah, pahala yang berlipat ganda di bulan suci Ramadan. Tagihan tunggakan bisa dicicil nggak? Bisa, untuk tagihannya bisa dicicil. Kalau untuk peserta Mandiri itu maksimal pencicilannya itu di 12 kali cicilan. Itu kalau menunggaknya 24 bulan. Kalau misalnya bisa dicicil di atas menunggak bulan 4 ya Kak Bif ya. Kalau misalnya menunggak 4 bulan, jadi bisa dicicil 2 kali pencicilan. Jadi setengah dari jumlah bulan tunggakan bisa dicicil. Tapi ingat kalau kita bayar cicilan rehab ini catatan juga nih Bang. Cicilannya kan dibayarkan nih, bulan perjalanannya juga bakal tetap hitung. Iya, karena gitu. tunggakan yang dicicil ini adalah tunggakan ketika sebelumnya Berarti terdaftar. sebelumnya dibayarkan dengan cara dicicil, bulan berjalan sekarang sampai juga seterusnya lunas ya tetap dibayarkan. Kak Prajana PN, lanjutan pertanyaannya Kak Bifda. Caranya gimana Kak cicilannya itu katanya? Nah, untuk cara mencicil itu bisa daftar terlebih dahulu program rehabnya di mobil JKN. Ambil menu rehab, nanti bisa dipilih jumlah bulan cicilannya, kita mau bulan berapa sesuai ketentuan tadi, setengah dari jumlah bulan menunggak. Iya. Atau bisa juga melalui WA Pandawa ya Kak ya, di 08118165165. Jadi nanti terkhusus rehab itu ada informasi rehab, nanti setelah administrasi informasi atau pengaduan itu ada rehab. Jadi ibu pencet aja untuk rehab tunggakannya begitu di nomor Pandawa. Di say halo aja Pandawanya, nanti ada untuk pendaftaran rehab di Pandawanya. Seputar
di 08 118 165 165 di pojok kanan ya Kak ya. Di say hello aja nomor pandawanya untuk daftar rehab atau cicilan. Meski kita nggak rehab, nggak apa-apa milih menu rehab ya Kak. Meski kita nggak rehab, nggak apa-apa pilih menu rehab ya Kak. Kalau misalnya kakaknya mau rehab, pilihnya menu rehab begitu Kak. Kalau mesti kita nggak rehab, nggak apa-apa milih menu rehab ya Kak. Menu rehab itu bisa dipilih kalau teman-teman mau daftar rehab nih. Jadi bisa dipilih menu rehab. Nanti ada simulasi rehabnya, jumlah cicilannya berapa, bulannya berapa. Ini dari Bang Capung, nama abangnya pakai kacamata Firse ya Bang. Oh, salah banget. Ini adiknya Bang, ini adik dari Saya saudara dari Bang Firse, Bang Capung. Memang kemiripannya memang kental ya. Iya. Oh, Bang Capung kenal Bang Firse ya? Nah, Bang Firse juga salah satu dari pegawai BPJS Kesehatan Bang Capung. Bang Capung, tap-tap layar Bang Capung. Bantu tap-tap layarnya Bang Capung. Di-share juga Bang Capung. Baik, terima kasih Kak sama-sama. Semoga membantu dari informasi yang kami berikan Kak Prajna PN. Seputar lebaran apa nggak ada yang bertanya nih? Kak, BPJS Ibu aku ke kelas 3, biasanya bayar 35.000, tapi bulan sekarang kok berubah jadi 70.000 ya? Kenapa ya Kak? Nah, untuk Kak Timia itu kayaknya menunggak itu di bulan sebelumnya. Bulan Februarinya apakah sudah bayar atau belum. Jadi biasanya mendapatkan informasi tagihan itu menunggak di bulan Februari dan ditambah iuran bulan berjalannya di bulan Maret. Makanya 70.000. Kakak cek dulu Kak Timia apakah BPJS ibunya sudah bayar di bulan Februari atau belum. Nomor kakak. Pernah kenal dilawan berantem di SMA. Oh, satu SMA ya sama Bang Firse ya, Bang Capung. Udah Kak setiap bulannya. Oh gitu. Keren sekali Bang Capung bisa berteman dengan Bang Firse. Harus auto debit kah sisa login di aplikasi katanya. Christy Ice. Kayaknya boleh lah sih kita beri edukasi auto debit melalui Dana ke Kak Presti Ice. Harus auto debit kah susah login di aplikasi katanya. Nah, kalau misalnya kakak ada, kalau kita sekarang ini untuk auto debit bisa melalui aplikasi Dana Kak. Sama di GoPay juga bisa ya Kak? Iya. Nah, kalau kakak ada aplikasi Dana itu bisa diambil pada menu My Bills. Nih, atau dibukain aja Om. Nah, coba kita buka ya. Kita coba try on. Nah, kalau kakaknya ada aplikasi Dana itu buka aja di menu My Bills. Di menu My Bills yang warna kuning kayak kertas tergulung itu. Di menu My Bills ini Kak. Mana nih? Nah, ini. Nah, pencet aja nih My Bills ini. Mana kertas tergulung ya kamu nih? Iya, kertas tergulung. Nah, kalau udah dipencet My Bills-nya pilih BPJS Kesehatan. Pilih BPJS Kesehatan, lalu masukkan nomor kartu dari BPJS Ibu, Bu Presti ya. Nah, masukin nomor kartu BPJS Ibu di sini. Nanti kalau nomor kartu yang Ibu masukkan itu valid, maka tagihannya langsung terbuka tuh Bu, tagihannya. Langsung terbaca tagihannya di aplikasi Dana. Langsung nanti pas sudah dimasukin, lalu pilih untuk periode pembayarannya itu metodenya auto debit. Jadi nanti untuk di bulan depannya langsung terpotong tagihannya dari aplikasi Dana. Begitu Bu. Ya, gimana PIN-nya? Nah. Jangan dioperasi bro. BPJS Mandiri udah berubah dari P3K, udah diurus tapi belum aktif katanya. Nah, pastiin lagi ke bendaharanya berarti itu Pak. Jelasin. Kesannya. Mana? Yang BPJS P3K itu. Kamu dong jelasin. Ini udah capek aku kenal itu. Selanjutnya ini pertanyaan dari iuran kelas 1 berapa Kak? Kelas 1 sekarang masih tetap di 150 per bulannya per 1 jiwa ya.
pindah kelas satu orang saja dari anggota keluarga bisa nggak? Nggak bisa. Oh, dia satu kakak, Mbak No apa? Dia terbacanya Bapak- satu kakak. Bapak Henry, Bapak ya Pak Nova Henry. Kami, makasih mawarnya kami tadi bertanya apa kami? Kita tarik lagi ke atas. Kak, kalau untuk rawat inap apakah terkena denda karena ada cicilan rehab? Ini Kak kami yang apa tadi ya? Yang udah pindah ke tanggungan suaminya yang bekerja ya Kak. Cuman Kakak lagi ikut cicilan rehab ya kan? Terus Kakak butuh rawat inap karena ada cicilan rehab, ini ngaruh nggak? Enggak Kak, karena status kartu Kakak kan aktif, status kartu suaminya juga aktif. Jadi saat dilakukan butuh rawat inap nggak ada denda ya Mbak. BPJS Mandiri dan berubah karena udah P3K, udah diurus tapi belum aktif. Nah, bantu laporkan ke BPJS terdekat ada ya Bang Heri membawa SK P3K-nya sama dengan amprah gaji. Nah, kita cek dulu nih amprah gajinya memang udah terpotong untuk iuran BPJS atau belum begitu. Ya kan? Ya. Ini ada dari Rangurang. Solo ini mencakup wilayah mana aja, Kak? Nah, untuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo ini ada 6 wilayah kerja ya, teman-teman. Kota. Yang pertama itu ada Kota Solo, Kabupaten Solo, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Darmasraya. Solo Selatan. Satu lagi, Solo Selatan. Kak, BPJS Mandiri ibu saya kok dari bulan kemarin nggak bisa dibayar ya Kak? Nggak ada tagihan gitu. Jadi Kalau nggak ada tagihan, ya nggak mungkin Kakak bayar, kan dia nggak ada tagihan ya. mungkin cara pembayarannya mungkin Kakak salah ya. Untuk pasti dulu nih kartu Kakak ini apa status kepesertaannya. Kalau memang ternyata ibunya ini adalah tanggungan Pemda ataupun APBN, ya memang tidak ada tagihan. Jadi memang tidak Kakak perlu lakukan pembayaran. Atau ibunya masuk ke tanggungan ini Mandiri ya, bisa Mandiri ibu saya. Iya Mandiri. Oh, Dicek dulu. VA-nya. Ya. Cek Ada tagihan dulu gitu. nomor VA-nya, Kak. Ada salah angka atau salah ketik? Iya. Apa nomor VA-nya? Bisa Iya. jadi Atau itu di Kak. MJKN dicek lagi. Ya dicek dulu Kak BPJS Mandiri ibunya apakah sudah beralih segmen ke PBI atau bantuan Pemda atau BPJS-nya itu memang tidak ada tagihan karena udah memang aktif di BPJS Pemda ya. Itu. Dicek dulu di aplikasi mobil JKN atau di nomor Pandawa ya Kak, di informasi peserta. Masukkan nomor kartu BPJS ibunya, cek di info peserta. Apakah memang BPJS sekarang itu aktif bantuan Pemda ataupun dari PBI APBN, PBI JK begitu. Kalau misalnya non aktif karena premi, mungkin kakaknya salah masukin nomor VA pembayaran nih Kak. Kakak bayarnya melalui apa kalau boleh tahu? Apakah melalui BRI? Kalau BRI itu 11 digit angka dari nomor VA yang paling belakang. Dari 20 di depan itu dihilangkan aja. Nanti pilih di menu bayar atau tagihan di m-bankingnya, lalu masukin nomor 11 digit paling belakang. Sama juga untuk Mandiri juga seperti itu. Kalau untuk pembayaran melalui Olin ditambah 03 kali di depan, lalu nomor kartu BPJS ibunya, lalu ditambahkan 01 paling belakang. Begitu. Kalau untuk di e-wallet nomor kartu BPJS saja, lalu di BRI Link nomor BPJS kartu ibunya. Alangkah baiknya Ibu Isna ini cek dulu nih BPJS BNI ibunya. Kak, katanya. Kalau BNI Sama sama dengan BRI nomor kartunya Isna itu ini. 11 digit paling belakang Kak. Isna. Enggak. Oke, selanjutnya Om. Kak, saya mau aktifin BBI ke Mandiri punya ortu tapi sudah bisa Kakak, apa bisa saya yang ngurus? Bisa Kak, langsung urus saja melalui WhatsApp Pandawa di 08118 165 Kak. Untuk pendaftaran orang tuanya beralih dari PBI ke Mandiri, lalu pilih kelasnya itu sesuai dengan kesanggupan dari kakaknya. Atau langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kakak yang sudah terpisah dari Jadi ibunya. kalau dia belum urgent, dia berarti minta puskesmas dulu kan? Iya. Tapi kalau main situ, dia harus CMS berarti. Kalau darurat. Nah, lagi nih pertanyaannya. Tapi harus swafoto Kak, sayanya jauh beda. Gimana? Tapi harus swafoto Kak, saya jauh beda daerah. Di layanan Pandawa aja Kak, di 08118 165 165 nanti Kak.
Kerjaan. Jadi dipilih nanti untuk pendaftaran alihan dari PBI di Pandawanya. Dari kakak yang apa? Yang dadang-dadang. Kak BPJS kerjaan, bisa untuk lahiran normal di RS tidak ya? Atau tetap di puskesmas? Kalau dalam psikotnya memang tidak urgent kak, atau dalam keadaan belum darurat ya, kakak harus ke vaskes pertamanya dulu, misalnya ke puskesmas nih. Kalau di puskesmas bisa dilayani secara lahiran normalnya, berarti memang harus di puskesmasnya. Tapi kalau memang dari puskesmas memang membutuhkan untuk rujukan ke rumah sakit, kata puskesmas, baru kakak dirujuk ke rumah Nanti dia sakit. 15 langsung dari setting waktunya. Iya. Iya, mengingatkan lagi nanti kita akan End TikToknya itu 15, jadi masih sisa waktu 11 menit lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait layanan BPJS Kesehatan. Nah, tanya juga nih bagaimana BPJS Kesehatan ketika Lebaran nantinya. Saya Iya. tanya Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu mudik ya. Iya, mudik. Pokoknya mau di jalan, mau di tempat mudik, tetap bisa memperoleh Gimana pelayanan cara aktifin kesehatan. BPJS yang habis PHK? Boleh pindah kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Nah, boleh banget nih Kak untuk pindah ke kelas 2 ke kelas 3 itu daftarnya ke mandiri lagi Kak. Jadi iuran yang dibayarkan secara mandiri oleh peserta masing-masing. Nah, itu bisa Bapak akses melalui layanan Pandawa di 08118 165 atau di ya di Pandawa aja ya. Atau Iya. langsung Langsung datang di- ke kantor juga boleh untuk peralihan ke mandiri. Jadi nanti di Pandawa itu Bapak pilihnya di pengaktifan kembali status kepesertaan. Nah, jadi nanti pindah ke dari tanggungan pegawai swasta dari tempat Bapak bekerja ke mandiri. Jadi Bapak pilih aja iuran kelas 3 nanti 35.000 gitu. Jadi perubahan data vaskesnya. Oh, nih. Kak, Kak, cara pindah cara pindah vaskes lewat aplikasi caranya gimana? Caranya Kak? di aplikasi mobile JKN-nya ambil menu perubahan data peserta Kak. Nanti pilih perubahan data vaskes. Error aplikasi kayaknya. Ini Kak, Daftar baru kan memang harus ke kantor. perubahan data peserta, nanti baru ambil perubahan data vaskesnya. Nah, bisa juga melalui nomor Pandawa ya Kak ya untuk perubahan cara pindah vaskesnya melalui nomor WA Pandawa yang di atas yang pojok kanan. Nanti saya halo aja nomor Pandawanya, nanti ambil bagian administrasi lalu diklik aja form yang dikirim oleh nomor Pandawa tersebut lalu ubah fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di link yang udah diberikan oleh nomor WhatsApp Pandawa tersebut. Dari KI. Cara aktifin BPJS PBI yang tidak aktif Kak Moy. Dia BPJS PBI-nya yang tidak aktif. Gimana cara mengaktifkan kembali? Untuk mengaktifkan kembali, Bapak Ibu harus ke ini dulu, ke dinas sosial setempat untuk melaporkan bahwa memang sebelumnya misalnya Ibu memang terdaftar sebagai PBI ini yang gratis, kemudian dinonaktifkan. Silakan lapor kembali untuk minta bantu ke dinas sosialnya diaktifkan kembali. Memang yang punya wewenang untuk menentukan warga di daerah tersebut layak untuk menerima PBI gratis yang dibayarkan Pemda itu memang Pemda setempat yang punya hak untuk menentukannya. Nanti Pemda yang melaporkan ke BPJS Kesehatan, bukan BPJS yang menentukan gitu Pak Ibu. Ya, atau Dia bisa harus juga ke dinsosnya, atau bisa juga dialihkan ke BPJS-nya itu mandiri. Mandiri untuk kelas 3 di 35.000 untuk per jiwanya dan satu orang per bulan. Kemarin mobile biasa ternyata sudah dibayarkan. Kak, bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS anak saya dapat dari rumah sakit tapi telat update masuk ke. Nah, bisa langsung Ibu laporkan aja ke kantor BPJS terdekat atau melalui layanan Pandawa. Nah, tetapi untuk semisalnya anak Ibu ini lahir dari BBL ya, Bu, kategori BBL itu memang iurannya itu tertagih dari semenjak bayi Ibu itu lahir begitu.
sesuai dengan Perpres nomor 82 tahun 2018 ya Kak ya. Setiap warga negara Indonesia tuh wajib terdaftar BPJS-nya. Jadi ketika anak ibu tuh lahir harus segera didaftarkan BPJS iya. Kesehatan. Kalau misalnya kakak melaporkannya sekarang, itu nanti tagihannya itu akan terbaca dari anak kakak itu lahir begitu. Maksimalnya itu 24 bulan. Kak, 2 bulan ini mau bayar BPJS, tapi ternyata sudah dibayarkan. Apakah dibayarkan pemerintah? Ya, berarti Kak Tabita 1117 pastikan lagi nih status kepesertanya apakah masih mandiri. Kalau masih mandiri, dicek kembali apakah mungkin sebelumnya pernah terdaftar atau terbiayai. Jadi dia udah langsung kepotong tuh untuk iurannya, sehingga ketika kakak mau membayarkannya secara manual, dia memang sudah terbaca tidak ada iuran lagi karena sudah terpotong secara otomatis oleh Autodebit. Atau bisa jadi nanti dialihkan oleh Pemda ke yang yang berbayar oleh Pemda, atau kakaknya sudah kerja kemudian dialihkan oleh HRD-nya atau pekerjanya ke tanggungan perusahaannya, sehingga akan langsung dibayarkan oleh perusahaannya. Jadi makanya itu terbacanya sudah bayar, jadi kakak nggak perlu bayar lagi ya. Jadi itu yang perlu kakak pastikan ya Kak Tanita. Kak, cara ganti nama bayi nyonya gimana Kak? Aku udah lahiran 2 bulan. Nah, untuk cara ganti nama bayi nyonya, pastikan dulu nih kakaknya sudah update nama bayinya udah update di KK terbaru. Jadi laporkan aja ke nomor Pandawa di 08118 165 165 ya Kak ya. Untuk ambil aja di menu perubahan atau perbaikan data. Pertanyaan saya Atau bisa langsung juga datang ke kantor BPJS Kesehatan Kak. Kak Mary. Pertanyaan dari Kak Mary, Kak, saya kan tadinya BPJS bayar, terus sekarang jadi KIS pemerintah. Apa tunggakan harus dibayarkan? Tetap harus dibayarkan. Kenapa? Karena kemanapun segmen kakak beralih, entah itu ke pemerintah ataupun nanti masuk ke tanggungan yang sudah bekerja, tunggakannya akan tetap melekat di kartu kakak. Kenapa? Karena dia melekatnya ke NIK Kak. Selama NIK kakak masih itu, maka selama itu tunggakan kakak akan tetap terbaca. Selama itu juga akan terus ditagih oleh BPJS Kesehatan gitu. Baiknya dicicil aja ya kan Kak. Kalau memang berat nanti bisa bantu untuk ikut program rehab ya Mbak, nanti bisa dicicil cicilannya. Jadi ketika kartunya itu pun tidak ada tunggakan, kan lebih enak, lebih nyaman nih menggunakannya. Takutnya dinonaktifkan. Ya takutnya, khawatirnya untuk BPJS Ibu kan sekarang aktifnya di bantuan Pemda setempat ya kayak ataupun di PBIJK. Nah ketika ada tunggakan, alangkah baiknya itu dicicil dulu. Ketika nantinya BPJS yang Pemda atau BPJS PBI ini dinonaktifkan oleh pemerintah, maka ibu bisa dialihkan ke mandiri dan langsung aktif dengan membayar iuran bulan berjalan ketika cicilan ibu yang mandiri ini sudah dibayarkan. Nah ketika nantinya PBI ini dinonaktifkan dan ibu tidak mencicil iuran pada saat mandiri, maka ketika ibu ingin aktif kartunya, maka tagihan yang mandiri yang sebelum PBI ini tetap masih dibayarkan begitu. Ditambah dengan iuran bulan berjalan ketika dialihkan ke mandiri. Nah ketika ibu bayarkan nih kartunya aktif, tuh kemudian butuh nih ke RS atau butuh ke rawat inap, nanti ada lagi denda layanan. Kan kita mengantisipasi resiko ke depannya ya Bu. Jadi paling enggak selama sekarang masih ditanggung oleh Pemda, ibu bisa bantu dicicil aja gitu. Aku udah hubungi nomor Pandawara Kak, tapi belum ada aja. Itu beda. Pandawara itu yang apa ya, mau sampah nggak? Ya yang bersih-bersih. Beda Kak. Nomor Pandawaranya itu nomor berapa? Kalau Pandawara kita nggak tahu nomornya berapa. Kalau nomor Pandawa itu yang pojok kanan ya Kak. Yang ini Kak. Nggak masuk ya Mas? Iya. Ini Kak. Ini nomor Pandawa. Kalau Kakak menghubungi Pandawara itu beda lagi Kak. Ya itu yang kebersihan lingkungan ya Mbak. Gitu. Lagi nih. Cara mengetahui tunggakan BPJS gimana Kak? Bisa dicek di mobil JKN ya Kak? Di menu iuran. Ya, menu iuran bisa dicek di sana. Oke, terima kasih infonya. Sama-sama. Kami tidak bekerja Kak, bayar mandiri di Alfa. Jadi pas bayar sudah dibayarkan katanya. Cek lagi Kak nomor VA-nya udah bener atau belum. Bisa jadi ada salah angka, jadi tagihan orang lain yang kebacanya gitu. Cara aktifin BPJS yang udah mati gimana Kak? Ini tergantung matinya di mana gitu. Kalau misalnya BPJS Mandiri itu nggak ada. Kakaknya ya Allah Fadil. Cara aktifin BPJS yang udah mati gimana Kak? Ya kan ya kan tuh. Ya.
Yang Pandawara tadi typo. Oh. Maksud kakaknya Pandawa ya kak. Maaf kak. Ya maaf ya kak. Next kak BPJS apa? Kak Mawar ya. Oh, ini status aktifnya, kenapa status kepesertaannya kak cek lagi nih? Apakah kakak terdaftar sebagai pekerja ataupun terdaftar ketanggungan suami yang bekerja gitu? Makanya kartu kakak aktif. Terkait tunggakannya tetap dibayarkan kak, karena dia ngelengkap di nik kakak, akan terbaca tetap di nik kakak gitu. Terus mau lahiran di bulan Maret ini apakah harus dibayar? Ya harusnya dibayarkan ini kak, karena kan masih menjadi catatan nih di kartu kakak, di nik kakak gitu. Sudah. Kakak di mobil JKN tidak ada iuran. Cek dulu di info pesertanya, apakah pesertanya sekarang terdaftar bantuan Pemda atau PBIJK atau memang non aktif. Kalau memang Jauh 1 menit lagi closing. Nah, cek dulu info pesertanya di mobil JKN tidak ada iuran. Cek dulu di info pesertanya apakah memang BPJS-nya itu sudah aktif dari tanggungan Pemda atau dari PBIJK begitu. PBIJK katanya. Iya PBJK. Nah, kalau PBJK berarti tidak ada iuran yang wajib dibayarkan. Jadi iurannya sudah dibantu oleh. Memang harus dibayarkan karena kakaknya ada tunggakan 1,8. Jadi ini memang harus kakak bayarkan, kakak Mawar, karena dia terbaca di nik kakak ataupun di kartu kakak. Ketika kakak ke rumah sakit pun ngasihkan kartu, dia akan tetap menotis tuh kaknya ada tunggakannya nih 1,8 gitu. Oh, yang Kak Mawar ya. Mm-mm. Besok ambil rujukan lagi dengan pakai yang berbeda bisa nggak Kak? Ini kita tinggal Bisa. 1 menit terakhir ya untuk sebelum tutup live-nya. Iya, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau terkait perubahan data peserta, ubah Fastcash, rehab, auto debit, bisa langsung ke aplikasi mobil JKN, nomor Pandawa di 08118 165 165 dan di Car Center 165 begitu. Atau bisa juga langsung datang ke kantor BPJS terdekat. Begitu ya Kak Maya. Closing dari mana? Ini udah 15 boleh bantu closingnya Mbak Fadil. Iya, silakan Pak Fadil. Closing statement. Ada. Iya. Pokoknya selama Lebaran ini Bapak Ibu jangan khawatir terkait beberapa kendala yang mungkin jadi pertimbangannya, karena selama kartu BPJS-nya aktif, di mana saja Bapak Ibu mudik di perjalanan apapun ke tempat tujuan mudik bisa digunakan kartunya, tidak terbatas oleh domisili ataupun KTP-nya. Akan tetap dilayani dimanapun berada. Yang Maksimal penting kartunya aktif dan maksimal 3 kali kunjungan. Dalam 1 bulan. Ya, 3 kali kunjungan di Fastcash dalam 1 bulan. Begitu saja terkait live kita hari ini. Mungkin masih banyak pertanyaan yang boleh disimpan lagi, nanti kami akan kasih info lagi kapan untuk live berikutnya. Minggu depan kayaknya ada nih Kak. Iya. Nanti boleh ditanyakan saja di live on air episode 11 tahun 2026 ya Bapak Ibu semuanya, atau bisa saja langsung hubungi ke nomor WhatsApp Pandawa di 08118 165 165 di Car Center 165 ataupun di aplikasi mobil JKN. Mohon maaf atas kesalahan atau kekhilafan yang kami perbuat. Terlebih kurang mohon maaf karena hari mau Lebaran, minal aizin mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu, hati-hati yang disayang lahir dan batin. Iya. Thanks a lot. Kak bukan udah ada rekam-rekamnya kan? Ini Udah ada rekam belum? gimana sih Mang ini? Biar aku Aku masih pertanyaan nih. Endnya Pak? Ini penting. aman-aman. End meeting aja langsung main. Caranya?